jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat terbaik, namun denganku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat terbaik, namun Kau memandangku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa.
jasa. Haleluya. Shalom saudara, kembali lagi dalam program kita Bincang Sore kita. Haleluya. Iya. Dan kita akan berbicara tentang sesuatu yang sehari-hari kita. Memang Bincang Sore kita selalu bicara tentang kita, Sekitar kita, apa yang kita alami, dan tentu saja yang juga saudara alami. Iya. Dan hari ini sesuai dengan tema kita minggu lalu, yaitu tersinggung. Nah, sebelum saudara kita masuk lebih dalam lagi, saya mungkin ada yang harus berpikir dulu bahwa siapa yang pernah tersinggung. Jadi mungkin saudara mulai absensi pada setiap saudara, siapa di antara saudara yang mengikuti program acara kita malam hari ini, sore hari ini, Bincang Sore kita, saudara pernah tersinggung. Coba saudara mulai kasih list down. Saudara tersinggung dengan siapa? Iya. Tersinggung dengan suami, tersinggung dengan anak, tersinggung dengan Dan mertua. biasanya tuh sampai ada tanaman lidah mertua. Saya nggak tahu kenapa nama tanamannya lidah mertua. Padahal saya sudah belajar untuk menjadi mertua yang baik dan benar sesuai dengan undang-undang dasar. Lidah mertua itu kalahnya cuma sama satu. Apa tuh? Lidah kucing. Nah, Itu kue lidah kucing ada. Jadi saudara mulai list down. Berapa kali saudara tersinggung? Yang pertama, saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, mungkin yang kedua ini lebih penting dari yang pertanyaan pertama. Iya. Mungkin kita masuk kepada segmen yang selanjutnya, dan mungkin kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Yang kedua, segmen yang kedua ini, yang tadi adalah saudara tersinggung dengan siapa saja. Dan sekarang yang tidak kalah penting, mungkin lebih penting dari pertanyaan yang pertama adalah, coba saudara ingat-ingat berapa banyak orang yang pernah saudara singgung. Kalau yang ini kayaknya jarang orang perhatikan. Nah, yang selalu itu dia dia. pikir, saya nggak tersinggung. Bukan saya nggak tersinggung. Saya sekarang hati saya seperti posisi Pak Bayu bilang tadi. Sekarang hati saya lagi tersinggung. Yang selalu kita pikirkan hanya hati kita aja. Itu dia. Padahal korbannya belum tentu. Itu. Jadi artinya begini, seharusnya ini nggak perlu kita bahas, tetapi karena ini seharusnya nggak perlu kita bahas, tapi kita bahas. Jadi makanya kita bahas sore hari ini. Kayaknya Pak Bayu kurang kopi hari ini. Enggak, maksudnya begini, nggak perlu kita bahas mestinya. Kenapa? Karena begini, saudara pernah tersinggung, tapi di satu sisi saudara pernah menyinggung juga. So, satu-satulah. Ya kan? Saudara pernah menyinggung, saudara pernah tersinggung. Jadi satu-satulah. Nggak ada orang di dunia ini yang perfect. Nggak pernah menyinggung orang dan lain sebagainya. Jadi ini yang saya maksud, pasti yang nggak perlu bahas. Tapi rupanya ini tetap menjadi pokok bahasan kita, karena yang seharusnya tidak kita bahas tetap kita alami. Yes. Gitu kan? Nah, dan kayaknya tersinggung ini tanpa kita sadari ini adalah salah satu senjata jitu yang dipakai oleh iblis untuk membuat kita waktu kita tersinggung, ya, dan tersinggung itu tidak diselesaikan, ini mengakibatkan sakit hati. Nah, survei Kompasiana mengatakan 4 penyakit tertinggi akibat sakit hati. Jadi rupanya itu menyebabkan sakit fisik ya. Sakitnya nggak kelihatan. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya di sini. Tapi akibatnya mengerikan. Gimana?
Survei Kompasiana bilang bahwa 4 penyakit yang diakibatkan oleh sakit hati, yang pertama itu jantung, kedua gangguan pencernaan, asam lambung, dan segala macam itu, terus ketiga hipertensi. Nah kalau hipertensi Pak Bayu pernah cerita bahwa kadang-kadang hipertensi bukan cuma karena makanan-makanan tertentu, daging merah, tapi tahu tempe juga. Tahu tempe itu hati-hati loh, tahu tempe itu bisa menyebabkan orang darah tinggi. Coba bayangkan, hari ini tahu, besok tahu lagi, 2 hari lagi tahu lagi, seminggu tahu lagi, apakah darah tinggi itu? Pak Bayu langsung tepuk meja, mana uang belanja, mau beliin tahu terus gitu ya. Tapi itu cuma cerita, Pak Bayu itu begitu lemah lembut dan rendah hati. Suka kebar menabung. Nah, yang ketiga tadi kan darah tinggi, dan yang keempat, saudara, kanker. Ternyata sebagian besar survei disebabkan karena sakit hati yang dimulai dari tersinggung yang tidak segera diselesaikan. Betapa berbahayanya kalau keempat penyakit ini sampai masuk dalam kehidupan saudara cuma dimulai karena hal kecil, tersinggung. Bahkan saya lihat kalau kita perhatikan, kita mulai serius di saudara-saudara harus benar-benar menyimak ini, karena ini benar-benar ini tadi kenapa saya pertama di awal dari segmen saya berkata seharusnya nggak perlu dibahas, tetapi toh juga pasti tetap perlu dibahas karena memang ini harus dibahas kan gitu. Jadi ya memang harus dibahas, sebab begini, bukan hanya sakit penyakit ternyata. Kalau saudara lihat dalam Alkitab, kitab 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat 23. Iya, bukan cuma sakit. Bukan cuma sakit, bunuh diri. Ya ampun. Jadi ada seorang penasehat Daud, yaitu Ahitofel. Seorang penasihat Daud, dia Ahitofel, dan karena sesuatu hal dia meninggalkan Daud. Ketika anaknya Daud yang bernama Absalom, dia memberontak kepada Daud, penasehat ini dia nggak ikut Daud, tetapi dia ikut anaknya. Nah, dan ketika dia memberikan nasihat, pada suatu saat dia memberi nasihat dan memberi nasihat, ternyata nasihatnya nggak diikutin. Perhatikan saudara, cuman karena nasihatnya nggak diikutin, Alkitab mencatat dia bunuh diri. Saya ajak saudara bukan dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-23. Mungkin Bu Seri bisa bantu saya baca 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-23. 2 Samuel, udah pindah di mana ya Pak Samuel? Ini ketutup bulu mata guys. 2 Samuel berapa? 17. 2 Samuel 17. Ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Ya. 2 Samuel 17 ayat yang ke-23. Ya. Demikian firman Tuhan, ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak diperdulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu dia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. You see? Kekecewaan, ternyata ketersinggungan, dia tersinggung karena nasihatnya tidak diikuti, lalu kecewa, lalu dia bunuh diri, dan rupanya ini penyakit. Kenapa dia tiba-tiba bunuh? Dia nggak tiba-tiba kecewa, dia nggak tiba-tiba bunuh diri. Kalau saudara telusuri sejarahnya, Ahitofel ini adalah opanya Batsheba. Batsheba istri Uria. Jadi Batsheba itu cucunya Ahitofel. Ini dia. Jadi rupanya ada sakit hati yang dia pendam karena cucunya Batsheba diambil oleh Daud dari Uria. Nah, rupanya itu yang membuat dia nyesek. You know what sebenarnya nyesek? Gondok, saudara. Nyesek. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya dia disimpan. Akumulasi. Jadi rupanya bisa juga akumulasi, tapi juga rupanya mungkin Ahitofel ini hobinya kecewa, hobinya tersinggung. Ya memang ada orang-orang tertentu yang
dikit-dikit tersinggung, Iya. dikit-dikit tersinggung. Pinjam kata-kata almarhum Gus Dur, tersinggung kok dikit-dikit gitu ya. Nah, kalau ada orang yang ya memang lah Pak ya, kalau kayak Ahitofel tadi dia tersinggung sama Daud atau dia mengalami masalah dengan orang-orang di sekitar Daud, itu masih masuk akal. Tapi ada orang loh baru ketemu satu kali aja di parkiran bisa tersinggung, bisa pukul-pukulan. Nah, Cuma kadang gini, kenapa kamu lihat-lihat? Ada apa kamu lihat-lihat? Nah, kayak gitu. Apa orang kayak gitu tuh memang dia gampang tersinggung atau kurang piknik, Pak? Ya mungkin itu kurang kopi. Ya, kurang kopi. Jadi orang dilihatin. Memang ini saudara harus hati-hati sebab ini zaman benar-benar zaman sudah mengerikan. Saudara. Orang melihat aja udah dia pikir ngapain kamu lihat-lihat. Nah kan itu. gitu. Nah tapi memang ini mungkin juga seperti Ahitofel. Iya, parah ya sampai bunuh diri dia memiliki hobi tersinggung. Makanya ketika Absalom anaknya memberontak pada Daud, dia tidak ikut Daud. Nah. Dia ikut Absalom karena memang sejak awal dia menyimpan ketersinggungan, dia simpan dan akhirnya meledak. Yes. Ini dia. Inilah hati-hati. Bahayanya. Bahaya. Penonton, pemirsa di rumah yang kami kasihi, betapa berbahayanya tersinggung. Kadang-kadang kita ya gampang sekali menutupi ketersinggungan kita dengan berkata, aku rapopo tapi gondo gitu ya. Tapi dalam hati, saya mau cerita pengalaman waktu saya tersinggung dengan kakak rohani saya. Dan saya pikir mungkin pengalaman ini bisa terjadi juga dalam kehidupan saudara semua di rumah. Satu ketika saya jengkel karena kakak rohani saya sempat menegur saya di depan beberapa orang. Dan itu membuat harga diri saya rasanya tercabik-cabik. Karena ya biasa kan orang Manado harga diri tinggi. Dan waktu saya ditegur di depan banyak orang, saya marah karena saya tahu prinsip firman Tuhan. Secara yang negur ini kakak rohani. Bukankah kita berkata bahwa lebih baik tegur secara empat mata, jangan tegur di banyak orang gitu ya. Jadi waktu saya marah, saya tersinggung, saya nggak segera menyelesaikan dengan kakak rohani saya. Nah saudara, gawatnya orang kalau tersinggung, saya mau cerita buat saudara, gawatnya orang tersinggung itu jangankan sama orangnya, lihat helm kakak rohani saya pengen banting-banting, ketemu sandalnya di depan pintu, saya tendang sekeras-kerasnya. Dan saya berdoa moga-moga ada anjing yang baru belajar tumbuh gigi dan makan sandalnya. Itu loh bahayanya orang tersinggung. Iya, gitu. Ya memang kadang-kala tersinggung ini kembali lagi seharusnya sesuatu yang tidak perlu kita bahas, tapi ternyata memang kita harus gali, kita harus bahas itu sebab seringkali begini disepelekan. Tersinggung itu kan tidak sesuatu yang sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat kecil tapi membuat tersinggung. Nah, dalam Alkitab itu dalam bahasa aslinya adalah skandalizo. Jadi dari kata skandal. Nah, skandalizo. Ini seorang bapak rohani saya yang mengajarkan kami sejak waktu kami masih sekolah dulu. Beliau mengajarkan mengenai skandalizo, bahwa orang tersinggung, tersandung itu bukan karena batu yang besar, tapi justru hal yang kecil. Ini dia. Dan kata offense, tersinggung, kecewa dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ya, sabar. Maklum ya orang tua. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 bunyi firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dalam bahasa Indonesia, bahasanya pakai kecewa. Tetapi dalam terjemahan New King James Version, saya terjemahkan begini. Terjemahnya begini. Dan diberkatilah dia yang tidak tersinggung. Dan menolak aku. Jadi kecewa, tersinggung ini rupanya menjadi sebuah saudara kembar. Seorang yang tersinggung pasti kecewa. Dan ini menjadi saudara kembar yang kalau kita tidak hati-hati, itu akan memakan energi kita. Bukan cuma sekedar merusak diri sendiri, Pak Bayu. Karena biasanya orang tersinggung atau orang kecewa, dia akan mencari teman-teman yang lain. Sehingga seringkali kita dengar di gereja, waktu pendeta khotbah, padahal maksudnya pendeta tidak ada loh. Saya percaya, saya yakin kita di pengkhotbah ya Pak ya. Gak pernah kita datang ke gereja dan kita mulai menyiapkan khotbah dan bilang, hari ini saya mau tembak Ibu Gembala. Hari ini saya mau tembak
Kitty, nggak ada. Yang ada kita cuma mau menyampaikan firman Tuhan. Nah, tapi pada saat orang yang posisi hatinya lagi tidak baik, waktu kita sampaikan firman mungkin itu menggores, menyinggung. Nah, akhirnya dia tersinggung dan sekali lagi dan kawan-kawan dan 15 orang keluar dari gereja. Memang ini sebuah penyakit yang menular dengan sangat cepat, tersinggung ini, karena biasa memang jenis mencari jenis. Terus jenis mencari jenis. Jenis tersinggungan dia akan ketemu dengan orang tersinggungan. Jenis gossiper, you know what's the meaning of gossiper? True gossiper. Di gereja bukan true worshiper tapi true gossiper. Seorang penggosip dia akan nyaman dengan penggosip lainnya. Karena nggak mungkin kita tukang gosip tiba-tiba ketemu yang nggak suka gosip. Kita lagi, kamu tahu nggak si itu ya begini. Yang dia, nggak seru. Nggak seru. Kalau masih, itu kayak masih menantang. Tapi kalau gini, so tahu, so pernah, itu dia kehabisan banget. Nggak seru kan gitu. Dan biasanya orang yang suka bergosip di gereja, bukan cuma di gereja, dimanapun mereka bergosip, ini ciri-cirinya udah bisa kelihatan, percayalah. Itu pasti ngomongnya pelan-pelan, dekat, bibirnya monyong-monyong. Nah, udah itu pasti gosip. Jadi kalau deket-deket, tahu nggak Bu Gembala gelang baru, jangan-jangan tapi duit perpuluhan dia pakai. Jadi pasti gitu. Jadi kalau udah kelihatan dari jauh, ngumpul beberapa orang, 2-3 orang, ngomongnya pelan, jaraknya dekat, bibirnya monyong-monyong, itu pasti menggosip. Terus kalau kita datang, tiba-tiba dia ganti topik, nah kita yang digosip. Jadi memang hari ini tersinggung itu menjadi hal yang sangat berbahaya. Saudara bisa menjadi orang yang tersinggung sampai saudara tersiksa, lalu saudara bunuh diri seperti Ahitofel. Pak Bayu, sebelum kita ke segmen 2, saya ingat peristiwa tahun 92 atau 93, ada seorang ketua kaum muda, ini viral banget pada waktu itu, seorang ketua kaum muda yang ditegur sama gembalanya soal motor. Waktu dia ditegur, dia sakit hati. Dan tahu nggak Pak Bayu apa yang dia lakukan? Dia balik lagi tengah malam, dia bunuh ibu gembala dan adiknya. Nah kita lihat betapa tersinggung itu hal yang sangat menakutkan. Ahitofel bunuh diri, cerita saya tadi itu kejadian nyata. Dua-dua kisah nyata. Ahitofel ini bukan kisah cerita dongeng kancil nyolong timun. Bukan, ini kejadian nyata. Jadi betapa seriusnya saudara, jangan pernah saudara merasa tersinggung dan saudara tidak segera selesaikan, itu berakibat fatal. Nah ini dia. Jadi sebelum kita masuk segmen yang selanjutnya, saya berkata buat saudara, saya jadi ingat sebuah pepatah lama. Pepatah lama itu mengatakan begini, tidak ada perbuatan baik yang akan dibiarkan begitu saja tanpa penghakiman. Jadi setiap apapun yang saudara kerjakan, itu pasti ada aja orang yang ngomongin kan gitu. Kalau saudara nggak mau diomongin, simple. Saudara menghindari kritik, saudara nggak mau diomongin, saudara nggak mau tersinggung, simple. Jangan melakukan sesuatu, jangan mengatakan sesuatu, dan jangan menjadi sesuatu. Hidup saudara aman. Tapi you are become nothing. Saudara akan menjadi bukan siapa-siapa. Tapi kalau saudara mau melakukan sesuatu, menjadi sesuatu, memperbaiki sesuatu, siaplah dengan hal itu dan jangan tersinggung. Dan kita akan segera masuk ke segmen yang kedua. Ini lebih seru lagi. Gimana kalau kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang di gereja yang suka tersinggung? Pak Bayu, minta tolong sama saya sekarang, minta tolong Pak Bayu ya. Kapan lagi nyuruh gembala? Sekaranglah saatnya saudara.
Mari Bapak Ibu tolong baca Mazmur 55. Mazmur 55. Mazmur 55 ayat yang ke 13 sampai dengan 15. 13 sampai dengan yang ke 15. 15. Mari saya bacakan buat saudara Mazmur 55 ayat 13 sampai dengan ke 15. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku, dan orang kepercayaanku. Sorry Pak, mulai dari 13. Kalau musuhku yang mencela itu 13 ya atau berapa itu? Oh ya, 13 ya. Di sini 12. Oke. Ayat sebelumnya ya. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Nah, ini berat. Ini berat. Kalau kita tersinggung dengan orang-orang di luar sana, orang Manado bilang stop, jonyana baku dapat dengana tetap hidup kita. Tapi ini kita bertemu dengan orang-orang satu gereja, orang dekat, orang yang dekat, mungkin gembala guys, mungkin ibu gembala, mungkin pengerja, mungkin pemain musik. Sebab bahaya loh kalau kita tersinggung dengan orang-orang itu. Misalnya kita tersinggung sama WL. Jadi waktu WL lagi menyembah, ku sembah kau Allahku, lagi dahsyatnya menyembah. Karena hati kita lagi tersinggung sama WL, kita bilang begini, percuma dia bohong bohong penipu dia gampang bikin sakit hati Pak kita. Dia bilang ku sembah, padahal dia bikin sakit hati orang. Benar nggak Pak? Iya. Nah ini kadang-kadang yang membuat kita agak susah menyelesaikan ketersinggungan kalau kita sama-sama seperti Daud bilang tadi. Kalau orang lain yang mencela aku, oke. Tetapi ini orang yang bersama-sama masuk ke dalam rumah Tuhan. Saya punya cerita. Kalau saudara melihat dalam Alkitab, ada cerita yang seorang yang seharusnya dia layak tersinggung, tetapi dia tidak tersinggung. Dan karena dia tidak tersinggung, pada akhirnya dia mengalami sebuah mujizat yang sangat luar biasa, yaitu cerita mengenai Maria dan Marta. Semua saudara pasti tahu cerita ini, bagaimana ketika Yesus berkunjung ke rumah mereka, Maria duduk di kaki Tuhan, lalu Marta sibuk bekerja. Kalau saudara melihat itu, Marta pada kunjungan Yesus pada waktu di keluarga ini, maka Marta protes dengan Tuhan. Tuhan, kau tidak lihat aku begitu sibuk, Marta duduk di situ dan lain sebagainya. Saya ini udah sibuk, saya udah angkat-angkat alat musik, saya sudah duluan, saya sudah ini, dia itu udah bekerja dan lain sebagainya. Andre terlambat. Dan begitu kan? Nah, Maria dia punya kesempatan, harusnya dia bisa tersinggung. Itu yang pertama. Yang kedua, rupanya Maria ini adalah Maria yang juga yang dulunya seorang pelacur. Jadi Maria yang sama ini yang datang ke kaki Yesus, dia memecahkan buli-buli dan kemudian dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Pada waktu itu Yudas bilang gini, siapa wanita ini? Untuk apa pemborosan ini? Dan akhirnya bukan cuma Yudas yang bilang begitu, murid-murid yang lain juga menyetujuinya. Dan saudara lihat, kalau saudara baca Alkitab di situ, Maria tidak tersinggung, Maria tidak bereaksi, dia tetap menangis di kaki Tuhan dan dia tetap menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya. So beautiful. Nah, jadi sebenarnya saudara, saya kalau cerita Maria itu saya ingat ada satu orang pendeta yang baru belajar khotbah. Saya kaget sekali waktu dia khotbah. Nanti saya terus lagi yang Papa bilang tadi. Ini mumpung tiba-tiba ingat, saya kan pendeta spontan. Tahu nggak? Ini pendeta baru belajar khotbah ya, Pak Andre. Pak Andre rambut baru hari ini. Ini pendeta khotbah, dia bilang gini, waktu itu datanglah seorang wanita. Kemudian dia membawa minyak narwastu yang mahal harganya. Diambilnya minyak narwastu itu dan dipecahkan di kepala Yesus. Guys, dipecahkan di kepala Yesus, 15 jahitan itu pasti ya. Nah, saya jadi ingat kalau reaksinya Maria yang luar biasa. Itu cuma cerita ya, itu cuma cerita. Gak ada di Alkitab, jangan dicari. Itu pendeta yang baru belajar khotbah. Minyak gak dipecahkan di kepala Yesus. Botol minyak wangi dipecahkan, tapi bukan di kepala Yesus. Itu ngelamak namanya. Nah,
cerita dari Pak Bayu tadi soal reaksi orang yang bersama-sama maju ke rumah Tuhan. Terus Maria dan Marta, dia tidak tersinggung ketika dia dikomplain oleh Marta. Maria tidak komplain, tidak tersinggung ketika dia dikomplain oleh Marta. Dan waktu pun dia dikomplain oleh murid-murid Yesus soal pemborosan minyak wangi tadi, dia pun tidak bereaksi yang bagus. Dan akibatnya luar biasa. Ketika Lazarus, adik mereka mati, Yesus membangkitkan Lazarus. Kalau saudara lihat ketika Yesus bangkit, Maria siapa? Ya Maria ini yang pertama kali bertemu dengan Yesus di kubur Yesus. Ini dia. Cuman pada waktu itu Maria melihatnya bukan Yesus tapi tukang taman. Itulah orang kalau lagi galau, dia suka salah lihat. Tuhan jadi kelihatan tukang taman. Jadi artinya ini adalah begini, tersinggung dan tidak tersinggung, ini adalah respon hati saudara. Saudara mau tersinggung, saudara mau tidak, itu adalah respon hati saudara. Bahkan saya berani berkata bahwa begini, ketika orang lain menyakiti saudara, disitulah kedewasaan rohani saudara terungkap. Saya sangat setuju. Saya mau ceritakan pengalaman saya ketika saya menegur ada seorang jemaat yang saya tahu dia salah karena dia bukan cuma sekedar jemaat biasa, tetapi dia pelayan Tuhan. Dia pacaran gak karu-karuan ya. Jadi saya sebagai seorang ibu rohani, saya tegur dia. Terus dia reaksinya lumayan marah. Dia bilang gini, Mami gak percaya saya. Dia panggil saya Mami gitu ya. Mami gak percaya saya. Saya sudah melayani Tuhan. Saya pacaran tidak bakalan ngawur. Mami gak percaya saya. Saya cuma bilang gini, Mami percaya kamu, tapi Mami gak percaya setan. Ya kan? Karena kalau dua orang berkumpul semakin sering, ada orang ketiga di situ. Siapa itu? Setan. Nenek bilang itu berbahaya. Pertama dimulai dari masih pegang pipi, pegang tangan, lama-lama kerajinan tangan, kreatif ministry. Nah, jadi waktu dia protes, dia sempat marah, sempat ngambul. Tetapi sekali lagi, dia ngerti firman Tuhan. Ada waktunya dia bilang, hey, ini mesti diselesaikan. Mesti segera diselesaikan. Bahaya tersinggung yang tidak segera diselesaikan. Ya, betul. Makanya itu bahwa ketersinggungan kadang itu mengungkapkan rohani seseorang, kedewasaan rohani seseorang. Bagaimana ketika saudara tersinggung? Bagaimana ketika saudara mendapatkan teguran? Bagaimana ketika saudara mendapatkan nasihat? Ini dia. Itu kedewasaan rohani seseorang akan terungkap. Banyak orang yang tidak bisa menerima. Nah, ini dia. Jadi memang kalau saya lihat ketersinggungan ini salah satu akibatnya penyebabnya itu adalah karena egoisme yang tinggi, kesombongan. Betul. Saya mau bicara buat saudara bahwa ketika saudara tersinggung dan saudara berusaha untuk pindah gereja, jangan berharap saudara tidak akan tersinggung lagi di gereja yang baru. Betul. Sebab sebelum saudara selesai dengan perasaan tersinggung saudara akan disinggung terus-menerus sampai Tuhan Yesus datang. Karena disitulah saudara gak lulus. Makanya terus ujian akan terus datang. Ini dia. Memang karena orang yang tersinggung itu biasanya karena egonya tinggi. Egonya tinggi karena memiliki cara pandang yang berpusat pada diri sendiri. Betul Pak Bayu. Jadi segala sesuatu disoroti dari lensanya diri sendiri. Dia tidak bisa melihat dari sisi orang lain. Ini dia. Jadi ketika disinggung masalah ini, dia tidak akan terima. Sebab apa? Dia pikir orang lain yang sombong, padahal dia yang sombong, kan gitu. Dan biasanya orang yang tersinggung itu orang sombong yang tidak kelihatan, ya kan? Karena dia selalu bilang gini, kalau kita bilang, kamu tersinggung, enggak, siapa yang tersinggung, tapi kenapa nggak mau ketemu? Jaga jarak. Tulisan di truk lagi, jaga jarak. Nah, memang itu dia. Makanya satu hal yang mungkin harus saudara sadari bahwa hidup ini bukan tentang saudara. Hidup ini bukan tentang kita. Yang pertama, hidup ini bukan tentang saudara. Mungkin lebih tinggi lagi, mungkin juga bukan tentang kita, tetapi tentang dia. All about him. Semuanya adalah tentang dia. Jadi minimal kalau saudara tidak berkata bahwa hidup ini bukan tentang saya, minimal tentang kita dulu lah. Betul. Jadi apa yang ini? Jadi ini pertunjukan yang bukan hanya saudara pemainnya. Ini dia. Dan jangan buru-buru menginterpretasikan orang lain. Jadi cepat tersinggung itu rupanya adalah menginterpretasi bahwa penilaian orang
terhadap kita buruk. Jadi gini, orang yang tersinggung itu adalah dia berpikir dulu bahwa dia buruk. Jadi orang yang tersinggung itu dia berpikir dulu bahwa dia buruk. Jadi karena dia berpikir dia buruk, jadi sesungguhnya sebelum orang lain menilai dia sudah terlebih dulu menilai dirinya sendiri. Ya. Jadi rapot merah, dengar baik-baik saudara, rapot merah itu bukan dari orang lain. Rapot merah itu dari diri kita sendiri. Dia menilai sendiri. Kenapa tersinggung? Karena pada dasarnya kita mau mengelak. Kita tahu kita buruk, kita tahu kita salah, tapi kita mau mengelak. Dan kita nggak mau semestinya keburukan kita diketahui orang lain. Iya, benar. Itu dia. Saya setuju. Sebab kalau sebenarnya ya, kalau kita misalnya ditegur orang dan kita sadar bahwa apa yang ditegur kepada kita itu hal yang benar, bukan gambaran diri kita yang seperti Pak Bayu tadi bilang, kita pasti akan bisa terima. Tapi kalau kita menggambarkan salah satu masukan dari orang lain adalah kritikan yang membunuh kita, di situ kita reaksi kita menentukan bahwa kita ini benar-benar mau terjerat dalam tersinggung atau tidak. Ya, gitu. Jadi ketersinggungan itu sepertinya bukan dimulai dari luar, dimulai dari diri kita, penilaian terhadap diri kita sendiri. Kita tahu nilai kita, rapot kita itu berapa, kita tahu. Dan ketika orang lain mengetahuinya, itulah yang kita marah. Karena apa? Itu yang buat kita tersinggung dan kita marah. Karena apa? Orang tahu kekurangan dan kelemahan kita. Yang kita mau, orang lain tidak tahu. Memang kadang-kadang orang-orang itu suka jahat ya. Ketemu kita, dia suka mengolok-olok bentuk tubuh kita atau bentuk hidung kita. Nah, saya punya bentuk hidung yang flat ya, pas-pasan, cukup untuk bernapas. Nah, saya kalau ketemu dengan teman-teman suka digodain gitu soal kemampuan. Saya menyadari nggak boros pernapasan, umurnya panjang. Itu bukan kata-kata ejekan, tapi itu fakta. Jadi saya nggak bisa, saya menilai diri saya, pesek-pesek begini yang cantik. Kalau seandainya saya jadi hidung tinggi, boros, cepet pilek. Jadi sebenarnya tergantung dari penilaian kita. Ya, karena kita kan tersinggungan itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi yang perlu disadari di sini adalah saudara harus sembuh dari penyakit tidak bisa menghargai diri sendiri. Mulai dari menghargai diri kita sendiri. Ya, kita harus mulai menghargai diri kita sendiri sehingga kita tahu nilai kita. Kayak di Kidung Agung itu ya, Putri Sulam bilang, ya, memang hitam aku, tapi manis aku. Cantik, gitu ya. Tapi kalau orang lain sukanya ngomong gini, cantik sih tapi hitam. Kan nggak gitu ya. Kalau orang yang menerima diri, memang gendut aku tapi cantik, itu menerima diri. Tapi cantik sih tapi gendut, beda. Beda. Itu yang dinamakan berdamai dengan diri sendiri. Ya, saya sudah sangat berdamai 3 bulan ini. Baju udah pada nggak cukup. Dan saya sudah menerima diri saya. Saya siap untuk donor, guys. Di rumah yang ingin donor lemak boleh hancurkan tangan di kamera. Jadi kembali lagi saudara, bahwa kenapa saudara tersinggung? Kembali kepada diri saudara sendiri. Karena saudara sudah tahu raport. Jadi yang menilai saudara, karena ketersinggungan ini pasti dimulai dari interpretasi, asumsi. Jadi orang melihat saudara, kalau saudara sudah tahu sesuatu salah dalam diri saudara, lalu orang melihat saudara, kenapa lihat dia? Karena pada dasarnya saudara sedang membela ego saudara. Ini dia, sedang membela ego kita, padahal dan itulah kesombongan. Sebelum kita masuk di segmen ketiga, saya mau bilang begini Pak Bayu. Bagaimana caranya kita keluar dari tersinggung? Pak Bayu, sekarang kita dalam posisi tersinggung. Mungkin ada sementara yang menonton di rumah sedang mengalami tersinggung. Tersinggung sama teman sepelayanan, tersinggung sama suami, tersinggung sama mertua, tersinggung sama tetangga, tersinggung sama siapa aja. Kita bisa tersinggung sama siapa saja. Dan yang menjadi pertanyaan sebelum masuk ke segmen selanjutnya, bagaimana untuk cara kita keluar? Saya nggak mau di rumah penonton cuma bilang gini, mereka cuma kasih tahu kulitnya tersinggung, tapi kita ini terikat sampai selesai segmen nggak keluar ini tersinggung. Nah, jadi gini, pada dasarnya saudara dan saya bisa hidup bebas dari ketersinggungan. Saudara dan saya, dan sudah menjadi berkali-kali kalau saya mau tersinggung, seharusnya saya adalah orang yang tersinggung dengan seseorang, dengan kelihatannya di depan baik, tetapi di belakang menikam. Dan seharusnya saya tersinggung. Tetapi istri saya sebagai
sebagai saksi bahwa saya tidak pernah mau tersinggung. Saya selalu menjaga hati saya karena nilai saya bukan karena apa yang dia katakan, kan gitu. Sekarang kalau dia bilang begini, jelek, saya nggak mungkin tersinggung karena saya tahu saya ganteng. Kata istri saya dan mama saya, jangan protes. Benar dah, amin daripada kita diusir ya. Jadi kita bisa hidup dengan bebas ketersinggungan. Ini dia. Sebab tersinggung manusiawi. Saya katakan tersinggung manusiawi, tetapi ketersinggungan itu apabila kita tidak berhati-hati, itu akan menghancurkan diri kita. Dan kabar baiknya adalah saudara bisa hidup bebas dari ketersinggungan. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ya, kita bisa hidup bebas dari ketersinggungan. Iya. Bagaimana caranya? Di sini ada pertanyaan yang masuk nih. Sudah ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Okay. Masuk di WA saya. Saudara juga boleh bertanya, saudara yang ada di rumah silakan catat nomor telepon, hubungi melalui WA bisa, melalui telepon juga bisa. Gimana? Ini pertanyaannya bagus banget, sebab ini yang sehari-hari kita alami. Bagaimana cara jitu? Nah ini Pak Kepala. Jitu. Ini harus jitu nih jawabannya. Bagaimana? Ini pertanyaan yang bikin beban juga ya. Dia minta jitu ya. Bagaimana cara jitu menghadapi orang yang suka nyinyir, ngomongin orang di arisan? Simpel, jangan ikut arisan. Terus ngomongin masa lalu orang itu. Ngomongin masa lalu itu buat tersinggung, bahkan sampai melukai orang lain juga yang dengar. Nah, bagaimana cara jitu menghadapi orang yang suka nyinyir? Jadi, itu, Pak? Yang pertama adalah cara menghadapi orang-orang yang seperti itu adalah begini. Kita harus menilai orang itu dari buahnya. Bagaimana orang yang cerita itu? Itu yang pertama. Cerita itu kalau dia sudah terbiasa, kalau kita mencatat meleter, kalau dia sudah terbiasa untuk ngomongin orang, setiap omongan dari mulutnya jangan dipercaya. Ya. Karena kita tahu memang dia ini hobinya ngomongin orang. Jadi kalau nggak ada orang dia ngomong sama tembok kali ya, karena mulutnya gatel. Dia suka ngomongin orang. Jadi kita harus lihat buahnya terlebih dahulu. Jangan lihat apa yang dia pakai. Ternyata apa yang dia pakai, kekayaan, harta, itu tidak menjamin perkataannya benar. Ya. Tapi lihat dari buahnya. Bagaimana buahnya, apakah perkataannya perkataan yang membangun. Minimal orang yang benar itu tidak pernah membicarakan kejelekan orang lain. Yes. Jadi saudara, ketika saudara bertemu dengan orang yang menjelekkan saudara, lebih baik saudara segera tinggal dia. Sebab hari itu dia menjelekkan orang lain di depan saudara. Suatu hari dia akan menjelekkan saudara di depan orang lain. Yes. Dan saya mau ingatkan juga bagi saudari atau saudara yang bertanya ini, bagaimana cara jitu menghadapi orang nyinyir? Kita mesti tahu bahwa orang nyinyir selalu ada di sekitar kita. Ya. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita pergi, bergaul dengan siapapun, selalu ada orang yang nyinyir. Dan biasanya yang nyinyir itu bukan orang jauh-jauh. Saya bukan curhat kepahitan, enggak. Biasanya orang yang pura-pura dekat dengan kita. Hati-hati ketika kita bergaul dengan orang, sama seperti Pak Bayu tadi, berteman boleh tapi bersahabat jangan. Sebab nyinyir itu menular. Ya, nyinyir itu menular. Dan gini, bagaimana cara jitu kita menghadapi omongan nyinyir? Yang pertama, untuk menjaga hati kita supaya kita tidak sakit hati, memang agak susah. Tapi yang pertama, waktu kita dengar dia sedang ngomongin kita, Pak, kalau saya akui saya sakit hati. Ya. Saya mesti akui di hadapan Tuhan, aku sakit Tuhan. Betul. Ya, sebab mungkin kalau ini seperti Pak Bayu bilang tadi, dari buahnya orang ini kelihatan
dari buahnya memang kita udah tahu bahwa dia ini suka nyinyir, ya. Tetapi yang menjadi masalah kalau yang true worshiper, true gossiper ini ada di gereja, yang menjadi masalah itu kalau tukang nyinyir ini sesama pelayanan, ini benar-benar ujian untuk hati kita. Karena Tuhan seringkali tempatkan orang-orang yang tidak semua orang baik. Kenapa? Karena orang-orang itu yang akan membentuk karakter kita. Ya, betul. Saya bilang cara untuk sembuh dari sakit hati terhadap orang yang nyinyir, terbuka di hadapan Tuhan. Ya, mengaku di hadapan Tuhan. Ya. Yang pertama. Tuhan yang kedua, mengaku yang kedua. Mengakui menjadi begini. Dari setiap pembicaraannya dia, seberapa yang benar tentang kita? Karena gini, tidak ada sesuatu yang dibicarakan tanpa sebuah penyebab. Cuma seringkali itu dibesar-besarkan. Tidak ada asap tanpa api. Kalau memang itu kita, misalnya dibilang gini, dia itu ya, ini biasa nih. Tante itu namanya bukan Bu Shirley lagi, Bu Kres. Kenapa Bu Kres? Kresek, kemana-mana mau pulang kresek. Buat makanan. Tante Manado tuh tas mahal-mahal ya, ratusan ribu, pas buka mesti ada kresek. Nah, kalau dia ngomongin itu, kita periksa diri. Gua Bu Kresek atau enggak? Jadi ada dua mengakui kita sakit, yang kedua mengakui dari setiap perkataannya dia kalau memang ada yang benar, karena memang gak ada sesuatu tanpa penyebabnya. Dan biasanya memang dibesar-besarkan, kan gitu. Seharusnya 1 dibilangnya 11, seharusnya 2 dibilangnya 20, kan dan gitu. Tanpa orang nyinyir, kita juga nggak bisa lihat diri kita. Kalau kita cuma dekat sama orang yang selalu muji-muji kita, saya dekat sama Arif, aduh mami cantik deh, aduh mami gini deh. Kita langsung tahu itu fitnah, toh? Ingat, orang jatuh. Hari ini kita belajar tersinggung dan langsung. Oke, jadi mengaku. Yang kedua mengaku bahwa memang yang dia benar, yang dia bilang benar. Tapi yang ini enggak. Nah, kita harus tahu bahwa itulah penyebabnya. Jadi kita harus oke deh, memang saya begitu. Iya kan? Tetapi itu kan dulu. Ya kan? Sekarang saya udah enggak, kan gitu. Dan kita harus menyadari bahwa itu hal yang biasa. Yang terjadi 2 diomongkan 20, yang terjadi 3 diomongkan 30. Itu hal yang biasa. Jadi cara jitu untuk menghadapi kenyinyiran orang lain, yang pertama jujur akui kalau hasil nyinyiran itu memang masih bagian kita, segera bertobat. Yang kedua, jelaskan kepada Tuhan isi hati saudara. Kalau saudara memang masih bisa terima, Tuhan, aku kok gak suka Tuhan yang gosipin saya ini pendeta saya, yang ngomongin saya ibu gembala saya, yang ngomongin saya worship leader, ngakui di depan Tuhan. Jadi jangan ada istilah aku rapopo, jangan. Makanya tahan diam-diam 5 hari kemudian mati. diam lagi. Kenapa? Asam lambung naik. Nah ini dia. Makanya untuk ini harus ini tadi yang saya bilang bahwa harus sembuh dari penyakit tidak bisa menghargai diri sendiri dengan baik. Kita harus mengerti, kita harus memiliki penghargaan diri kita yang sangat perfect. Artinya perfect, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang kita tahu, apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Jadi menghargai diri sendiri. Dan ketika kita tahu itu, kita menjadi orang yang menjadi sangat aman. Itu yang saya namakan adalah menerima dan berdamai dengan diri sendiri. Nah, kita juga nggak mungkin masuk gereja, mau bergabung di satu gereja, misalnya di gerejanya Pak Bayu ini, Pak, saya mau bergabung di gereja sini dengan catatan saya tidak suka ada tukang gosip di sini. Saya tidak suka hidup saya diperhatikan. Saya tidak mau ada orang yang ngomongin saya di belakang. Nggak bisa. Saudara mau masuk gereja langsung pakai seragam APD gitu, terus supaya saudara nggak disenggol orang lain, nggak bisa. Yang ada, saudara ada di gereja, jangan berpikir kalau gereja itu orang suci semua. Guys, gereja itu bengkel. Rumah sakit. Gereja itu rumah sakit. Dan semua yang terlibat di dalamnya juga sedang sakit. Bahkan pendeta pun kadang rawat jalan. Iya, dan semua kita gak ada yang sempurna. Bisa aja kata-kata saya menyinggung. Ya, kok diam, Pak? Ya, saya sedang merenungkan kata rawat jalan itu tadi. Apakah saya rawat jalan atau udah sembuh? Rupanya
cara tersinggung ini saling menyinggung satu dengan yang lain. Jadi memang pada akhirnya adalah kita harus menerima diri kita sendiri, kita berdamai dengan diri kita sendiri, dan saudara harus suka dengan diri saudara sendiri. Ada orang yang gak suka dengan dirinya sendiri, karena apa? Dia tahu masa lalunya, dia tahu kekurangannya, dia tahu keburukannya, dia tahu kegagalannya. Rapot merah selalu ada di tangannya. Rapotnya dia sendiri nih. Pada akhirnya dia tidak menyukai dirinya sendiri, dan semestinya dia tidak mau orang lain tahu tentang rapot merahnya. Cuman masalahnya orang lain tahu. Sudah tahu diomongin, ditambah-tambahin lagi. Kan gitu. Akhirnya dia terbakar. Nah makanya saudara, rapot saudara boleh merah itu kan dulu. Itu kan dulu. Kalau ada orang hari ini ngomongin saya misalnya, loh dia dulu kan begitu. Kan dulu. Ada orang bodoh yang bilang begini, Kapolri itu kenapa dia bisa jadi Kapolri? Itu dulu cuma lulusan SD. Itu dulu. Dan memang dulu lulus SD, tapi setelah SD dia ke SMP, ke SMA, lalu dia ikut Akpol dan seterusnya. Nah dia tahunya cuma ketika dia lulus SD, lalu dia ngomongin kenapa bisa jadi Kapolri? Dia cuma lulusan SD. Lalu itu kan udah bodoh kan? Bodoh kan? Yang lebih bodoh lagi kalau Kapolrinya marah. Iya. Kapolri marah, siapa bilang saya lulusan SD? Itu nggak perlu marah. Kalau kita menghadapi orang bodoh, jangan jadi ikut bodoh sama dengan dirinya. Kita sama-sama rawat jalan. Jadi kalau ada orang ngomongin saudara masa lalu, dia kan taunya masa lalu saudara, it's okay. Dia belum tahu yang sekarang, kan gitu. Kalau ada orang ngomongin saya tentang masa lalu saya, nggak apa-apa. Mau ditambahin 20, ditambahin 100, it's okay, nggak apa-apa. Itu kan kemarin. Yang sekarang kan beda. Yang sekarang Pak Bayu adalah ciptaan baru. Oh, haleluya. Ini ya. Jadi intinya adalah kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita yang pegang rapot kita merah, kalaupun orang tahu rapot kita merah, it's okay. Nggak apa-apa. Itu kan rapot kita kemarin. Yang sekarang ini kita juga lagi tulis rapot yang baru. Tulis yang baik. Sehingga saudara mendapatkan nilai yang baik. Dari sini saudara akan mendapatkan sebuah cara untuk saudara bebas dari ketersinggungan. Ini dia. Sebab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Sabar bos. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Korintus pindah ini Korintus. Bukan Korintus toh, Korintus. 1 Korintus 13 ayat yang ke-5. 1 Korintus 13 ayat 5. Ini kasih ya. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dalam bahasa New King James Version ditulis begini. Kasih tidak memikirkan yang jahat. Wow, dalam ini dia. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia bergereja, dia berjemaat, tetapi dia memikirkan yang jahat tentang orang, dia tidak memiliki kasih. Sama ketika ada seorang yang datang ke gereja, beribadah, melayani Tuhan, whatever namanya, rawat jalan, rawat inap. Tapi kalau dia berpikir yang jahat tentang diri dia sendiri. Berapa banyak orang berpikiran jahat? Mungkin saudara tidak berpikiran jahat tentang orang lain. Oke, good. Saudara sudah pada level tertentu. Tapi saudara berpikir jahat tentang diri saudara sendiri. Saudara berpikir nggak mampu. Saudara berpikir nggak layak. Saudara berpikir jelek tentang diri saudara sendiri. Saudara berusaha menutupi segala kekurangan, kelemahan saudara, masa lalu saudara. Saudara berpikir jelek. Saudara tidak memiliki kasih. Kembali lagi bagaimana cara untuk kita keluar dari ketersinggungan. Yang pertama, mari kita lihat keadaan diri kita sendiri. Mari kita lihat dengan jujur dan kita katakan di hadapan Tuhan. Saudara, saya dengan Pastor Bayu seringkali konseling orang dan kita sedang berhadapan dengan orang yang berusaha menutupi keadaan hatinya. Dia berkata tidak apa-apa, tapi sebenarnya dia masih ada apa-apa. Saudara, yang menjadi masalah bukan karena pendeta yang tidak mau berdoa untuk saudara. Tetapi sekalipun saudara didoakan oleh pendeta, bahkan pendeta itu tersakti sekalipun di bawah kolong langit ini, yang menjadi persoalan yang pertama adalah bereskan hati saudara di hadapan Tuhan. Artinya akui keberadaan hati saudara. Misalnya kalau saudara masih marah, Tuhan, hari ini saya masih marah. Sebutkan aja apa yang saudara rasakan. Tuhan, hati ini berat ketika saya lihat dia, saya masih muncul kemarahan demi kemarahan. Akui dengan jujur. Nah, ketika saudara ungkapkan dengan jujur, saya sangat percaya, sebenarnya saya mengalami ini. Ketika saya sebutkan nama orang itu,
Saya marah sama si ini Tuhan, saya sebut nama orang itu. Bolak-balik saya lakukan itu, bolak-balik saya lakukan itu. Sampai satu ketika, saya sudah tidak marah lagi. Yang ada saya cuma punya kasih Tuhan. Aku bersyukur dengan orang ini. Sebab hanya ketika saya menerima orang ini, saya bersyukur dengan orang ini. Ternyata lewat orang ini, ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri saya. Ya, betul, luar biasa. Jadi artinya begini, saudara boleh marah, saudara boleh tersinggung, itu manusiawi. Ya. Tetapi jangan sampai itu menguasai hidup saudara. Sebab Efesus pasal yang keempat, ayat ke-26. Ya. Saya bacakan aja cepat. Alkitab mencatat seperti ini. Nanti kalau dicari kelamaan, toh saya baca secara cepat. Rasul Paulus menulis untuk jemaat yang ada di Efesus. Dia berkata begini, jangan jadilah marah dan janganlah kamu berbuat dosa. Ya. Jangan biarkan matahari terbenam. Ini. Jadi kalau saudara marah, jangan jadi berdosa. Yes. Karena apa? Saudara membiarkan sampai matahari terbenam, bukan berarti sebelum terbenam saudara boleh marah. Oke, sudah terbenam, saya tidak marah lagi. Tidak, bukan begitu. Tapi artinya itu menguasai saudara sampai dalam tidur saudara, sampai dalam kondisi saudara, itu menguasai saudara. Kemarahan itu adalah emosi manusia yang normal. Ya. Tapi ketika saudara mulai menguasai saudara, ini itulah yang menjadi sangat berbahaya. Makanya saya setuju sekali bahwa bagaimana kita menghadapi ketersinggungan. Yang pertama, akui di hadapan Tuhan. Yang kedua, akui untuk ketersinggungan yang saudara terima, yang saudara yang saudara rasakan. Mungkin ada benarnya dari segala yang dikatakan orang, mungkin ada benarnya. Akui itu sehingga saudara bisa introspeksi diri. Dan kemudian kemudian yang ketiga adalah sadari bahwa saudara harus berdamai dengan diri saudara sendiri. Nah, saudara, kadang-kadang kalau kita sedang berusaha mempertahankan kemarahan kita, mempertahankan ketersinggungan kita, yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam kehidupan saudara adalah yang Pak Bayu sempat singgung tadi. Itu bentuk kesombongan. Ya. Itu bentuk kesombongan. Artinya begini, kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang yang menyinggung kita. Ya. Dan bukankah kita masuk dalam jebakan iblis? Kita sama-sama jatuh dalam dosa dengan orang yang membuat kita tersinggung. Ya, betul. Nah, seringkali ya itu kan makanya kita harus menurunkan ego kita. Kita harus merendahkan hati kita. Nah, saya percaya ketika saudara merendahkan hati, itu bukan berarti saudara sedang kalah. Yes. Ketika saudara merendahkan hati, itu bukan berarti saudara sedang menghinakan diri saudara, mempermalukan diri. Nah, ketika saudara menyadari, sadar sepenuhnya dan saudara merendahkan hati, saudara sedang memproyeksikan Yesus dalam diri saudara. Ini dia. Nah, kembali Pak Bayu, kesombongan. Ya, tadi kalau dibilang kalau kita tetap mempertahankan ketersinggungan kita, kesombongan membuat kita, waktu kita tersinggung dan kita bertahan bahwa enak aja masa saya mesti minta maaf, dia kan yang salah. Nah, karena kita tersinggung. Nah, kesombongan itu membuat kita memandang diri kita sebagai korban. Tema minggu lalu dong. Mentalitas korban. Nah ini, ternyata tersinggung dan kita pertahankan menjadi satu kemarahan, kepahitan, kekecewaan yang dalam, membuat kita jadi sombong sebab kita menganggap kita lebih baik dari dia. Dan selanjutnya, akibatnya kita melihat diri kita korban. Dan karena itu kesombongan membuat kita gak rela untuk terluka. Kita tidak rela untuk dihina sedikit pun. Kita tidak rela karena kesombongan kita. Jadi kembali lagi, ayo kita merendahkan hati. Kalau Alkitab mencatat, kalau dunia ini memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Alkitab mencatat seperti itu. Tapi hendaklah tidak dengan kalian, Tuhan bilang begitu. Dengan kasih, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, kita menghidupi kehidupan kita. Jadi hari ini luar biasa, saudara-saudara yang sedang mengalami atau sering kali mengalami yang namanya tersinggung. Saudara, sekalipun kami menyampaikan dengan santai, tidak seperti kami sedang khotbah di depan mimbar yang seperti seakan-akan menuding saudara. Tapi saya percaya apa yang kami sampaikan ini adalah firman Tuhan yang ketika Tuhan berkata disampaikan firman dan disembuhkan. Saya dan Pak Bayu sangat yakin bahwa saudara-saudara yang sedang mengikuti acara kami ini adalah saudara-saudara yang ditentukan Tuhan untuk sembuh dari ketersinggungan. Amin. Semakin saudara berkata bahwa Tuhan, aku mau belajar untuk rendah hati, aku mau belajar untuk tidak terjebak dalam ketersinggungan,
Saudara mau ketemu dengan orang senyinyir apapun, seember apapun, segosiper apapun, saudara tetap ditemui Tuhan memiliki hati yang lembut, hati yang tidak gampang tergores. Gak usah pakai anti gores Bapak Ibu. Gak usah pakai anti gores. Sebab hati yang seperti itu yang Tuhan sedang mau temukan di antara kami dan saudara di rumah. Haleluya. Amin. Makanya kembali lagi Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Diberkatilah mereka yang tidak menjadi kecewa. Diberkatilah mereka yang tidak menjadi tersinggung. Dan akhirnya menolak aku, kata Tuhan. Dan jelas sekali kitab Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, jadi tugas jaga hati, Pak. Iya. Tugas jaga hati bukan tugas pendeta. Betul. Tugas jaga hati bukan tugasnya tukang gosip. Tugas jaga hati adalah tugas kita masing-masing. Ya. Ya. Ada sebuah pujian yang berkata begini, Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Mungkin perlu diganti, saudara. Bukan kau yang menjaga hatiku, sebab yang menjaga kan kita. Iya. Jadi nanti kalau saudara menaikkan lagu ini, nyanyikan begini, Tuhan inilah yang ku mau, ku menjaga hatiku. Lalu apa? Supaya kehidupan memancar senantiasa. Dapatkan CD dan kasetnya di toko-toko bangunan terdekat. Jadi kehidupan saudara akan terpancar keindahan ketika saudara bisa menjaga hati saudara. Yes. Menjaga hati dari ketersinggungan, menjaga hati dari kekecewaan. Jadi nggak ada lagi istilahnya begini, saya sudah tenang-tenang Pak, saya sudah jaga hati saya Pak, tapi suami saya ini loh Pak, dia yang pancing saya. Nah ini Berarti dia tidak berhasil menjaga hati. ya. Jadi tanggung jawab, kembali lagi ke tanggung jawab. Ya. Semua kalau yang di dalam Tuhan itu tanggung jawab masing-masing. Keselamatan tanggung jawab masing-masing. Bahkan diet pun tanggung jawab masing-masing. Saudara bisa bergaul dengan orang kurus, lalu saudara ikut-ikut tiba-tiba jadi kurus. Ya, saudara harus olahraga sendiri agar saudara jadi kurus. Ya. Jadi hari ini kembali lagi ke topik kita bahwa ketersinggungan adalah sebuah hal yang kecil tetapi sangat berbahaya. Sebab itu akan menjatuhkan kita, membuat kita kehilangan energi, menjadi jerat dalam hidup kita. Dan yang terlebih lagi apa? Menjadi membatasi. Bayangkan hidup kita jadi terbatasi karena hal ini. Ya. Karena ada dia saya tidak bisa ke situ. Karena ada dia saya tidak bisa ke situ. Karena apa? Karena ada dia. Ya, sekarang kita mau ke gereja aja nanya, Pak Gembala nih WA nih. Besok jangan lupa ibadah ya. Dia tanya, Pak yang WL siapa? Kenapa? Saya nggak suka sama WL yang ini. Oh dia yang WL. Oh kalau gitu saya ibadah sore, Kak. Halo. Tiba-tiba sore hujan. Pak maaf, nggak ibadah. Hujan. Nah, saudara kehilangan damai saudara, kehilangan ketersinggungan itu akan memenjarakan hidup saudara. Ketersinggungan akan menghalangi berkat Tuhan dalam hidup saudara. Ketersinggungan akan mempersempit ruang gerak saudara. Ketersinggungan akan banyak merugikan dalam hidup saudara. Jaga hati saudara. Dan tetaplah rendah hati dan berdamailah dengan diri saudara sendiri. Yes. Minggu depan pasti ada topik yang lebih dahsyat lagi. Pastikan saudara untuk tetap menanti kami di pukul 18.00 6 sore. 6 sore Hari Kamis. Dengan topik yang jauh lebih menarik dari yang kita bahas hari ini. Dan hari ini kami mau berdoa buat setiap saudara. Saya berdoa biar setiap saudara memiliki hati yang lapang, hati yang luas seperti samudra, yes. Hati yang dalam sedalam lautan. Untuk melihat orang-orang di sekeliling saudara. Ingat saudara, hidup ini bukan tentang saudara. Yes. Hidup ini adalah tentang Tuhan. Biarkan hidup saudara memancarkan kemuliaan Tuhan, memancarkan karakter Tuhan. Dan biar hidup saudara menjadi sinar kemanapun saudara pergi. Tetap jaga hati saudara dan bersiaplah terus untuk dipakai Tuhan. Amen. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, kami berdoa buat setiap pemirsa, saudara-saudara kami yang mengikuti acara ini. Di dalam nama Yesus, ada beberapa di antara saudara kami yang memiliki kepahitan yang sangat dalam. Ada beberapa di antara saudara kami yang memiliki kekecewaan yang sangat dalam. Di dalam nama Yesus Tuhan,
Mari Tuhan, Engkau yang membebaskan mereka dari segala sakit hati, dari segala pahit hati, dari segala kekecewaan. Tuhan, namamu berdoa. Ada di antara saudara yang sedang berkata begini, dia tidak tahu pendeta bahwa saya mengasihi dia. Begitu saya mengasihi dia, sangat saya mengasihi dia, tetapi justru dia yang menyakiti hati saya. Saya berdoa buat saudara yang berkata seperti ini, Tuhan mengasihimu, lepaskan pengampunan. Amin. Lepaskan pengampunan. Yes. Sebab Daud sendiri juga mengalami, pemazmur sendiri mengalami bahwa orang yang paling dekat yang bergaul dengan dia, dia menusuk dari belakang. Sebab hanya orang-orang terdekat yang bisa melukai saudara. Jadi jangan kaget, jangan merasa tersakiti, kecewa, karena justru orang dekat saudara yang melukai saudara. Karena kalau orang jauh tidak bisa melukai saudara. Hari ini murnikan hati saudara. Tuhan, namamu berdoa, marilah Roh Kudus jamah setiap hati yang terluka. Kau adalah Tuhan yang membebat setiap luka. Di dalam nama Yesus, Abamu melepaskan pengurapan agar setiap jemaatmu mampu melepaskan pengampunan. Amin. Saya mau berkata buat setiap saudara bahwa pengampunan itu adalah keputusan. Mengampuni tidak berbicara perasaan, tapi mengampuni adalah keputusan. Mungkin kau masih sakit, bahkan mungkin masih berdarah-darah, mungkin masih bekasnya masih segar, tapi itulah keputusan. Sekalipun hatiku sakit, aku mengambil keputusan untuk mengampuni. Yes. Bagi setiap saudara yang mengambil keputusan untuk mengampuni, hari ini kemampuan, kekuatan, pengurapan Tuhan tercurah atas setiap saudara. Kau akan mampu mengambil keputusan untuk mengampuni orang yang menyakiti hatimu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami melepaskan pengurapan. Kami melepaskan damai, sejahtera, sukacita, dan kekuatan Allah mengalir di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, kami berdua selesai menyampaikan apa yang sudah kau taruh di dalam hati kami. Dan biar ini menjadi rema dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Mereka menangkap sebuah kesan ilahi dalam setiap perbincangan ini. Amen. Dan mereka menangkap jalan-jalan Tuhan dalam setiap perbincangan ini. Amen. Di dalam nama Yesus. Dan itu menjawab setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Kami berjanji tidak mencuri kemuliaan-Mu. Dan biar segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan terimalah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai setiap saudara, menyertai keluargamu, anak cucumu, pekerjaanmu, pelayananmu, dan apapun yang kau kerjakan. Penyertaan Tuhan yang menjadikan engkau menjadi berhasil. Amen. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat ini menyertai saudara sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.
sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. God bless you.